Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk. Teh Naswa silahkan dimulai. Kita batasi acaranya sampai 10:30 ya. Dari 10:30 nanti kita ngobrol-ngobrol, jam 11 kita harus mulai untuk makan ya. Setelah itu baru bebas gitu. Yuk, mangga. Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan hari ini saya berbahagia sekali karena kedatangan ibu-ibu, teman-teman, kawan-kawan semua yang insya Allah mulia semua, insya Allah solehah semua. Udah biasa ini dengan amalan sholawat, tahajud, duha, dan waqiah. Sholawat, waqiah, tahajud, dan duha. Suka ketukar ya, biarin dah, yang penting mah sama ya. Intinya alhamdulillah saya senang sekali dan merupakan kebahagiaan buat saya karena kedatangan ibu-ibu semua. Tentunya ini rumah saya insya Allah akan membawa keberkahan dan tentunya akan semakin semakin berkah lah rumah saya. Ini mah pedas teh, harus ada airnya. Kode. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada idola kita semua. Tidak ada idola yang perlu kita idolakan kecuali Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita khususnya yang hadir saat ini mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin siang saya dijapri sama Teh Husnul. Kata Teh Husnul, "Teh, besok ada tausiah enggak?" Saya sih sebenarnya niatnya pengennya ngobrol-ngobrol aja gitu, ngobrol-ngobrol sambil makan-makan gitu. Acara santai. Nggak usah ada tausiah-tausiah. Lagi pula ibu-ibu semua setiap hari baca materi saya, setiap hari ngedengerin suara saya. Emang nggak pada bosan apa? Cuman Teh Astor doang kayaknya yang jujur ya bosan. Biasaan. Dan Teh Husnul ketika itu menyampaikan apa coba? Pengen request katanya. Request ada tema yang ingin saya sampaikan. Temanya tentang apa sih? Teh Husnul, tentang apa sih? Hah? Emang siapa yang request, siapa? Teh Ida. Hah? Itu siapa emang yang request? Ya udah pokoknya 447 lah. Ya, yang jelas Teh Husnul menyarankan saya untuk memberikan materi ini. Sebetulnya ini materi berat sekali untuk saya sampaikan ya. Apalagi di sini ada ibu-ibu yang memang sudah senior ya, Ibu Entin, Ibu Ustazah, yang memang mungkin dalam menjalani kehidupan ini sudah lebih lama dibandingkan saya. Apalagi yang nanti akan kita sampaikan, yang akan saya sampaikan ini masalah apa ya? Rumah tangga. Nggak tahu ini maksudnya tuh apa ya, rumah tangga ya? Iya. Apa emang ada masalah atau gimana? Ya Allah. Itu. Ya. Bu Ustazah, Bu Entin, mohon izin. Ini sebenarnya saya nggak pantas ini ngomong kayak gini. Karena saya juga baru menjalankan hidup rumah tangga ini baru hampir kurang lebih 13 tahun. Baru 13 tahun. Masih jauh banget. Kalau Bu Entin udah berapa tahun, Bu? 35 tuh aturan kita belajar sama Bu Entin. Ibu Ustazah berapa, Ibu Ustazah? Berapa tahun? Rumah tangganya?
Ya kalau sekarang usia Bu Ustazah 63 tahun, kalau Bu Ustazah nikahnya 13 tahun berarti berapa? 50 tahun. Waduh. Masya Allah. Bener nggak waktu nikah 13 tahun? Hah? 18. 18. Oh berarti beda-beda dikit lah, 43 tahun. 40 tahun lebih coba mengarungi hidup rumah tangga. Pastinya sudah berprosesnya ya, sudah panjang sekali gitu. Mohon izin, ini saya bukan mau menggurui ya. Ini mah cuma berbagi sharing aja. Walaupun sebetulnya ketika saya mengatakan seperti ini, belum tentu juga sih. Kalau orang melihatnya, oh Teh Nashwa kayaknya bahagia, ya alhamdulillah lah. Dinikmatin saja, disyukuri. Dan terus kita berdoa kepada Allah agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga, kemarin saya kan sudah pernah baca juga ya. Ada quotes yang isi quotesnya itu adalah seorang perempuan yang berbahagia adalah perempuan yang bisa menemukan imamnya atau pasangannya ini adalah pasangan yang bertakwa, pasangan yang beriman kepada Allah, yang dia bisa menuntun istrinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya memang betul seperti itu. Jangankan suami ya, yang memang kita setiap hari istilahnya hidup terus berumah tangga dengan suami kita, dengan pasangan kita. Kita juga perlu teman yang bisa membawa kita untuk terus dekat sama Allah. Itu aja kita butuh teman, butuh sahabat untuk bisa mengingatkan. Kalau kita punya teman sahabat yang solehah, itu lebih bisa mengerem. Kalau kita lagi salah, jangan begitu dong. Kalau kita lagi nggak lurus, lagi bengkok, diingetin, jangan begitu dong. Ayo kita rem, kita sama-sama rem. Ayo kita kembali lagi sama Allah, gitu kan? Apalagi ini suami yang setiap saat, setiap hari kita ketemu. Mungkin ada juga sebagian ibu-ibu yang memang suaminya bekerja di luar kota. Ada yang di SWTD juga ada tuh yang suaminya bekerja di pelayaran tuh. Nona Anggi part 37. Ya, Teh Anggi. Jadi Teh Anggi ini, saya biasanya dulu kan manggilnya Teteh ya, Teh Anggi ya. Ternyata dia itu asli Ambon. Asli Ambon. Pas saya tanya, kalau Ambon biasanya dipanggil apa? Nona Teh. Oh, jadi senangnya Nona. Iya, saya senangnya Nona. Jadi sebenarnya saya pertama kali itu agak gimana gitu, agak berat juga manggil Nona gitu. Nona gitu ya. Iya, biasanya kita nggak tetehin. Tapi tentunya ya, kita harus menghargai, menghormati siapapun yang memang ingin dipanggil sesuai dengan keinginannya. Lah dia pengennya dipanggil Nona, masa iya kita paksain teteh mulu. Iya. Makanya saya kalau Japrian ya, Assalamualaikum Teh Nashwa, tadi dia baru aja WA. Assalamualaikum Teh Nashwa, Teh mohon maaf mau nanya. Oh iya kenapa? Anak Teteh usianya berapa? Gitu kan? Oh kata saya 5 tahun Nona. Padahal mah di sini Nona itu nama ya, bukan panggilan ya. Kalau di Ambon itu panggilan. Sama seperti kakak, teteh, mbak gitu kan. Makanya ibu-ibu ya, teteh-teteh semua, kalau yang udah tahu di partnya dia orang mana, tulisin tuh. Misalkan ya Nanik Jawa Tengah, ya udah gak usah dipanggil teteh lagi, mbak. Ya, kayaknya sekarang mas saya kalau itu begitu. Asli mana? Padang. Oh ya Uni berarti gitu. Asli mana? Ambon. Oh Nona gitu. Asli mana? Asli Jawa. Ya udah mbak. Gak usah maksain lagi teteh lagi. Mentang-mentang, kita Sunda ya. Sama ketika misalkan teteh manggil saya mbak. Ya. Atau misalkan memanggil saya dengan panggilan yang saya kurang senangi, Ustazah. Aduh, belum waktunya lah. Dan emang saya nggak pengen sebenarnya dipanggil itu ya. Masih berat gitu. Berat soalnya ini ada titelnya gitu. Sampai mana tuh ya tadi ngomong? Sampai Ambon. Saya emang nggak usah, kalau ngomong nggak usah ngalor ngidul, suka lupa. Tadi tuh ngomong apa ya? Iya, tentang pernikahan. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan kita ya. Seorang istri itu
berharap bahwa pasangannya ini adalah seorang imam yang memang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena ketika dia memiliki imam, memiliki suami yang memang dia bertakwa kepada Allah, maka istrinya ini akan terus diingatkan untuk dekat sama Allah. Istrinya ini akan terus diingatkan untuk supaya beribadah kepada Allah. Yang tentunya tujuan akhirnya adalah ingin sama-sama berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama teteh-teteh semua. Teteh di sini pengen sehidup semati enggak sama suami? Hah? Pengen duluannya, pengen siapa yang duluan mati? Kalisma suami lah. Biar saya bisa nikah lagi. Oh, enggak ya. Saya kemarin waktu pas kumpul-kumpul sama teteh admin tuh ya, salah satunya ada teh Airisma. Saya tanya sama teh Airisma, iya part 3 mana? Katanya mau kesini. Nggak tahu, belum pernah datang. Nggak jelas. Nah saya tanya sama teh Airisma, teh Airisma mau nggak sama suami terus? Iya teh saya mau. Terus kalau di surga mau nggak sama suami terus? Iya teh saya mau. Saya mau nanti mau ganti. Iya benar Bu, di surga itu gak ada perasaan cemburu, gak ada perasaan sakit hati, gak ada. Semua perasaan yang ada di surga itu adalah perasaan bahagia. Kita punya pasangan ya, suami kita punya kita punya suami kita gitu. Suami kita nanti sama bidadari, kita sama bidadari, gak mau kalah. Iya. Jadi nggak ada tuh, kita memang ketemu sama suami kita, ketemu sama anak-anak kita, tetapi sudah nggak ada perasaan cemburu, nggak ada. Sebel banget gue ngeliatin suami gue, di kiri bidadari, di kanan bidadari, di depan bidadari, di belakang bidadari, aduh itu bidadari semua. Nggak ada tuh rasa cemburu kita, nggak ada. Yang ada adalah rasa bahagia terus. Kemana? Oh iya, itu ibu mertua saya. Mak saya. Sampai di mana tadi ya? Sebelum bidadari apa? Iya, saya tanya sama teh Airisma. Kata teh Airisma, enggak teh, saya maunya di dunia sama suami saya, di surga juga sama suami saya. Waduh. Masya Allah, soleha banget. Iya betul. Ya, jadi teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita pengen bahagia nih, rumah tangga kita pengen bahagia, maka yang harus kita perhatikan pertama kali kita ingin melangsungkan pernikahan, walaupun sekarang udah ini ya, udah terlanjur ya, semuanya udah nikah dulu. Tapi ini tidak ada yang salah ya. Yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah niat kita ini untuk apa nikah. Niat kita ini untuk apa? Menjalani pernikahan ini untuk apa? Kalau misalkan niatnya adalah saya mah nikah karena teman-teman saya udah pada nikah semua, jadi pokoknya saya kebakaran jenggot. Saya mah teh nikah karena saya udah usia waktu itu 27 tahun. Sementara di kampung saya usia 70 tahun itu udah pada punya anak. Rata-rata yang nikah itu 19 tahun, 20 tahun. Saya 27 tahun, itu dipaksa-paksa sama orang tua saya. Ayo cepetan kamu nikah. Sama siapa kayak terserah. Akhirnya nikahnya karena terpaksa. Nikahnya karena tuntutan dari orang tua. Nikahnya karena gak enak sama teman. Nikahnya karena emang gengsi. Kalau gak nikah nih, ntar gue disangkanya perawan tua. Ntar gue disangkanya gak laku. Padahal kan gue sama, gak laku juga. Ada juga maksudnya yang suka gitu ya. Akhirnya kemudian itulah yang menjadikan dia nikah. Padahal sesungguhnya yang harus kita tanamkan adalah niat dalam hati kita nikah karena kita ingin ibadah kepada Allah. Nikah itu merupakan apa? Coba Teh Astor. Melengkapi separuh agama. Melengkapi separuh agama. Dan nikah itu merupakan ibadah terpanjang kita, ibadah terenak kita. Oh kalau udah masalah enak mah Teh Astor udah lebih senior. Teh Astor mulu, Teh Cici soalnya nggak ada. Biasanya saya suka
incernya Teh Cici. Pokoknya yang saya contohin Teh Cici mulu, Teh Cici mulu. Sekarang Teh Cici nggak ada, Teh Astor aja dah. Jadi nikah harus benar-benar niat nih. Niat dalam hati kita, niat karena ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teteh-teteh punten pisannya. Kalau misalkan kita punya ya, kita menjalani hubungan rumah tangga sampai saat ini, kemudian banyak cekcoknya, lebih banyak istilahnya sakit hatinya, lebih banyak sedihnya, maka harus dilihat lagi tuh. Harus review lagi, bener nggak dulu tuh niatnya karena Allah. Kalau memang bukan karena Allah, maka tentunya niat kita harus kita rekonstruksi. Harus balik lagi, ya Allah, iya ya. Dulu saya karena emang dikejar-kejar dengan usia, karena saya memang dikejar-kejar sama orang tua, sehingga ketika itu saya udah terserah dah. Yang ada aja pemuda siapa kek, mau dah, saya mau dah. Seperti itu. Kenapa? Karena niatnya dari awal seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah terjadi, kan saya udah nikah, bagaimana mau niat lagi? Masa iya saya cari lagi pasangan lagi gitu ya? Ya berarti kita harus merekonstruksi niat kita. Kalau perlu ajak juga suami kita. Berubah bukan hanya sendiri, tetapi dua-duanya harus berubah. Kemudian apa yang kita lakukan setelah kita niat kita perbaharui, maka tentunya yang kedua yang harus kita perhatikan adalah setelah kita niat, lalu kemudian kita bertanya nih sama diri kita. Ibu, teteh, punten, mau nanya, ketika kita mau nikah, kita kan pasti punya standar. Kita tuh pengen nikah sama siapa? Ya, benar gak? Benar. Apa teteh-teteh mah gak ada standar? Pasti ada standar kan? Pasti ada standar. Saya maunya yang ini, saya maunya yang itu. Kan pasti begitu kan? Jauh sebelum pernikahan itu terjadi, ya, maka kita harus bertanya dulu kepada diri sendiri. Kita itu mau pasangan kita itu seperti apa? Mau pasangan yang soleh kah? Mau pasangan yang toleh kah? Toleh, iya. Itu di duha, kebalikan soleh sama toleh. Soleh sama toleh ya. Nggak ada sih sebenarnya bahasa toleh, nggak ada. Saya aja gitu ya. Ini soleh sama toleh, mau yang soleh apa yang toleh? Kalau misalkan yang soleh, ya kita jangan menuntut orang lain untuk soleh sementara kita sendiri belum soleha. Kita pengen ya suami kita nanti pokoknya pengen banget jadi suami kita itu nanti soleh. Tapi kitanya sendiri tidak mau memperbaiki diri. Kita kepengen suami kita taat ibadah sama Allah, tapi kitanya sendiri ibadahnya masih bolong-bolong. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengajak diri sendiri. Ya Allah, saya kepengen punya suami soleh, berarti saya harus solehnya dulu. Saya kepengen punya suami yang baik, berarti saya juga harus baik dulu. Saya kepengen suami saya begini, begitu, berarti saya pun harus seperti itu. Itu artinya memantaskan diri kita. Lalu kemudian setelah niat, habis itu kita tanya diri sendiri kita mau suami seperti apa, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah. Setelah proses perubahan itu kita minta sama Allah, ya Allah, saya menghadapmu ya Allah. Saya sudah memperbaiki ibadah saya. Saya udah memperbaiki akhlak saya. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat. Saya sekarang kepengen dan berdoa kepadamu ya Allah, agar saya bisa mendapatkan suami idaman sesuai dengan harapan saya. Nah sekarang pertanyaannya, Teh, kalau udah terlanjur gimana? Kita kan punya anak. Berarti anak kita yang sekarang yang harus kita lalui dengan proses-proses seperti itu. Minta jodoh buat anak itu dari sekarang, Bu. Dari mulai begini nih. Minta jodoh gak apa-apa. Ya, ini cerita udah sering saya sampaikan juga ke ibu-ibu, dan ibu-ibu pasti bosan saya ceritain lagi, gak apa-apa. Itu saya juga sama. Saya juga udah minta jodoh untuk anak saya. Itu udah jauh-jauh hari. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ustazah. Ini ponakan saya. Coba sebutkan namanya siapa? Surti Wulandari. Nama yang keren. Ini satu lagi siapa? Ibu Ide. Mangga duduk. Sampai mana? Doain. Pengen dijodohin. Termasuk kalau ibu-ibu
ibu sekarang punya anak, ya, kemudian lihat temennya sesama anggota SWTD punya anak juga, kayaknya enak banget ya berjodoh sama dia ya. Udah minta dari sekarang. Kemarin saya baca statusnya Teh Asal calon mantu. Itu kan pasti. Enggak apa-apa, afirmasi itu doa. Enggak apa-apa, sah-sah aja. Lah semua nih anggota SWTD khususnya Teteh admin nih ya, kalau lagi di koor ngomongnya gini, iya calon mantu, calon besan, enggak apa-apa, sah-sah aja. Tinggal sampaikan sama Allah, pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan besan yang baik juga, agar kita mendapatkan mantu yang soleh dan solehah juga, yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, lalu bagaimana sebenarnya tujuan pernikahan itu apa? Nah, di dalam surat Ar-Rum ayat 20 ya. Coba ada yang hafal nggak? Enggak. Ada di undangan biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Terus min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Waalaikumsalam. Bu Iva ya? Ah iya, tetangga saya. Sok mangga duduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 20, wa min ayatihi, dan dari sebagian ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Terus apalagi coba yang pasang-pasangan? Langit, bumi. Duit dan Langit. oh, langit. Kok duit sih? Ya. Aduh. Langit dan bumi berpasang-pasangan, Bu. Dan yang kita lihat adalah pasang-pasangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, bersumpah di dalam surat At-Tin, wat-tin, waz-zaitun, wa turi sinina, wa hadzal baladil amin. Itu sumpahnya Allah sampai 5 kali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia itu dari bentuk yang sangat amat sempurna. Jadi sebenarnya Allah ini sudah menciptakan ya manusia dalam bentuk yang sempurna. Dan salah satu tanda kekuasaannya Allah itu Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa sih coba berpasang-pasangan, untuk apa? Pasti ada tujuannya. Dan setiap apa yang Allah ciptakan dan setiap apa yang Allah tentukan, semuanya berfaedah. Semuanya ada manfaatnya. Termasuk larangan perintahnya Allah juga itu ada manfaatnya. Gak mungkin Allah itu cuma ngelarang kita gak ada manfaatnya. Gak mungkin Allah itu cuma memerintahkan kita gak ada manfaatnya. Ya, enggak. Masuk. Siapa? Ibu siapa? Ibu Lia. Jadi semuanya ada manfaatnya. Termasuk pernikahan, termasuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan supaya berpasang-pasangan. Nah, di ayat selanjutnya coba diteruskan ayatnya apa? Azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu supaya apa coba? Apa coba litaskunu? Ayo. Apa ya kemarin? Nanya mulu ya. Nanya tuh saya sambil mikir apa gitu. Supaya nyaman, supaya tenang. Hidup kita nih supaya tenang. Allah menciptakan kita nih ya, laki-laki dan perempuan supaya kita tuh hidup tenang. Lalu pertanyaannya, kalau ada sepasang suami dan istri ya, kemudian tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, tidak ada keharmonisan, adanya cekcok, terus berarti harus direview itu. Kenapa itu sampai seperti itu?
Yang salah itu siapa? Istri kah? Suami kah? Siapa? Atau dua-duanya? Atau dua-duanya memang kembali lagi sama niatnya? Niatnya mau apa? Kalau niatnya dari awal memang dia ibadah karena Allah, saya pastikan insya Allah rumah tangganya pasti adem ayem. Walaupun saya bilang adem ayem itu bukan berarti nggak ada masalah ya. Yang namanya hidupmu pasti ada masalah. Makanya kata dokter Muhammad Quraisy Shihab, itu ada fase-fasenya tuh. Untuk supaya kita bisa menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, itu ada fase-fasenya tuh. Ada tahap-tahapan yang harus dilalui itu. Jadi sebuah keluarga tidak ujuk-ujuk langsung sakinah, Bu. Nggak ada. Mau itu kiai sekalipun, ya mangga. Ayo, waalaikumsalam. Kita kenalan nanti aja ya. Apa kenalan dulu baru nanti saya lanjutin? Lanjutin aja dulu. Sampai mana ya? Ya, Quraisy Shihab ya. Kata dokter Muhammad Quraisy Shihab, maka ketika satu keluarga ingin ya keluarga ini menjadi sakinah mawaddah warahmah, ada tingkatan-tingkatannya tuh. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan di mana dia mengalami fase bulan madu. Benar nggak? Biasanya kalau habis nikah, wah cinta, wah pokoknya selasa milik berdua ya. Jatuh juga, aduh kenapa? Kamu kenapa sayang? Ada yang sakit nggak? Sini aku usap-usap. Gitu ya. Makan juga suap-suapan. Telisnya gitu nggak? Wah. Pokoknya kalau makan nggak sepiring berdua nggak mau gitu. Kenapa? Soalnya istrinya males. Masih piring. Ya, pokoknya romantis banget. Itu fase yang pertama tuh, fase bulan madu. Yang kedua, setelah fase bulan madu itu adalah fase apa coba? Fase betul. Fase adaptasi. Kenapa? Karena sudah mulai kelihatan tuh sifat-sifat buruknya. Ya Allah, ternyata bini gua ya tukang kentut. Ya Allah, ternyata bini gua ya Allah ngiler mulu. Kalau enggak ngiler mangap, kalau enggak mangap ngiler. Aduh, bini gua kalau enggak ngiler mangap, kalau enggak mangap ngiler, kalau enggak ngorok. Kagak ada indah-indahnya ini ya. Sehingga itulah kemudian menjadi pemicu percekcokan rumah tangga. Enggak ada yang saling menerima. Nggak ada yang saling menerima. Maka kemudian fase selanjutnya yang harus kata dokter Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa selanjutnya di mana yang pertama fase apa? Bulan madu, kemudian fase penyesuaian, adaptasi ya. Kemudian fase selanjutnya adalah fase penyesuaian. Apa maksudnya fase penyesuaian? Fase penyesuaian itu di mana suami istri sudah saling menerima kekurangan dan kelebihannya. Udah ini dah, oh ya udahlah biarin dah. Laki gue emang pelit, udah dah biarin dah. Yang penting gue masih dikasih jatah malam gue masih dikasih. Jatah makan gue kagak kelaparan. Itu di mana kayak gitu tuh. Udah saling menerima satu sama lain. Istrinya tukang begini, udah dah biarin aja dah. Ini pokoknya istri kayak gini mah nggak ada tandingannya dah. Nggak ada tandingannya, udah kayak main kungfu aja, nggak ada tandingannya. Nah setelah itu, setelah fase penyesuaian, maka kata Pak Quraisy Shihab apa? Setelah itu adalah fase peningkatan kualitas kasih sayang. Udah saling menerima, saling menghargai, lalu kemudian tumbuhlah benih-benih cinta yang benar-benar cinta. Setelah itu baru prosesnya di mana keluarga itu bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau misalkan ada orang yang baru berumah tangga nih 2 bulan, terus bilang sama orang yang udah rumah tangga puluhan tahun, ih lu mah cekcok mulu, kayak gua nih adem ayem, ya lu baru 2 bulan, wajarin gua udah puluhan tahun. Kayak pun
aja ngomong ini si Naso ngomong begitu, emang kayak udah rumah tangganya bener aja. Punten ya, makanya ini punten. Saya juga sama, Bu. Kalau kita mikirnya kekurangan suami kita, gak bahagia-bahagia kita. Bener. Gak bahagia-bahagia. Pengennya pokoknya suami gua sempurna. Sesuai dengan keinginan. Kita ngaca sendiri dong, kita sempurna apa kagak. Kita kepengen suami kita lempong ya, nggak boleh ngelirik cewek-cewek yang cantik. Lah kita juga masih seneng kan ngelihat cowok ganteng, apalagi Telisma. Ya, melihat sekarang ada sinetron siapa sih Mas Al apa ya? Aduh itu ibu-ibu kalau udah ngelihat si Mas Al sampai kagak ngedip-ngedip. Ya Allah, ini Allah nyiptainnya ya bisa banget gitu ya. Sampai ganteng kayak gini ya, ini di adonannya kayak gimana ngadoninnya ya orang tuanya ya. Sampai ganteng kayak gini ya. Lah ibu. Kalau misalkan ibu masih mempermasalahkan suami ibu, kalau melihat cewek cantik misalkan dia matanya jelalatan, udah terima aja nggak apa-apa, yang penting mantar diranjangnya sama kita. Ya iyalah. Dulu nih ketika Rasulullah SAW, zamannya Rasulullah nih ya, para sahabat nih, ketika itu Rasulullah bilang seperti ini. Ketika kalian menjumpai ada seorang perempuan yang ternyata perempuan itu membangkitkan hawa nafsu kamu, maka segeralah pulang dan temui istrimu. Udah gak apa-apa, yang namanya juga dia punya mata. Kecuali kalau dia lolong. Kalau dia buta sih gak apa-apa, dia punya mata. Makanya dulu Bu, saya kemarin tuh waktu silahkan sayang, silahkan. Jangan ngajakin teman-teman ya, kemarin udah soalnya ngajakin teman-teman mulu. Kemarin waktu saya jalan-jalan ke Bali, Masya Allah, itu cewek-cewek Bali. Ternyata yang pakai bikini sama BH itu bukan cuma di pantai doang. Di jalanan, pakai motor ya, pakai BH sama celana dalam doang. Saya cuma bilang sama suami saya, nafsu nggak? Udah nggak ada seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah dibawa baper, santai aja. Kita ingat apa? Ingat materi kita, fokus on Allah. Saya pernah juga waktu itu suami saya buru-buru pulang. Ayo langsung dikunci aja. Saya bilang kenapa? Abis ngeliat cewek. Iya, abis ngeliat cewek. Ya udah nggak apa-apa. Layanin aja. Jadi punya mata. Kalau kita terlalu tinggi, terlalu over cemburu kita, yang ada suami kita sebel sama kita. Aduh, gak tenang pisan ini mah. Giliran terlambat sedikit telepon. Kemana kamu ya? Kamu di mana? Awas ya kamu ya, main mata. Iya, kayak sinetron aja. Yang ada ntar suami kita lari dari kita. Udah, tarik ulur aja, tarik ulur. Nggak usah pura-pura seolah-olah kita cinta banget gitu. Emang kita cinta sama suami kita, sama pasangan kita, bawanya sama siapa? Bawanya ke atas sejadah kita, bawanya ke Allah, sampaikan sama Allah, ya Allah, Engkau yang menggenggam hati suamiku, jadikanlah hatinya dia untuk saya saja. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Kalau di depan mah pura-pura gitu ya. Pura-pura butuh, pura-pura enggak gitu ya. Tapi sampaikan sama Allah. Emang Teh Naswa nggak pernah cemburu? Sama, cemburu juga. Cuma pura-pura aja gitu. Saya biasanya kalau cemburu apa coba? Saya ceritain. Ceritainnya gimana? Ya tahu nggak dulu waktu mama masih sekolah itu banyak banget yang suka sama mama. Ya, sampai itu ya Allah, saya kan pesantren di Bogor. Itu ustadz-ustadznya itu suka semua sama mama. Biar dia nggak ngerasa nggak enak gitu ya. Kalau cemburu, tapi kan belum tentu juga seperti itu.
Jadi teteh-teteh semua yang dirahmati oleh Allah, tujuan kita kembali lagi, tujuan pernikahan kita apa? Litaskunu ilaiha, supaya kita hidup kita tentram, adem, ayem. Lalu kemudian apa manfaat lagi? Manfaat yang lainnya yang memang Allah hadirkan buat kita ketika kita berumah tangga. Litaskunu ilaiha. Oh, tamu agung datang. Teh Cici. Nah, silakan Teh Cici, silakan masuk. Coba kasih jalan. Karpet merah mana? Ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya Allah jadikan kalian mawaddah. Apa sih mawaddah? Cinta. Saling mencintai. Teh, cinta enggak sama suaminya? Oh, cinta banget. Cinta. Sampaikan cinta kita sama Allah. Ya Allah, saya kok cinta banget sama suami saya. Pokoknya nggak ada yang lain. Walaupun kata orang suami saya jelek, tapi saya mah cinta banget gitu. Sampaikan sama Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddah, supaya hadir dalam hati kita nih kecintaan, saling mencintai. Lalu kemudian setelah kita saling mencintai, warahmah, dan tumbuhlah saling menyayangi. Teh Risma, udah ngobrolnya. Warohmah itu ya, warohmah itu tahu? Uaknya siapa? Uaknya si Rohmah. Ya, kalau perempuan rohmah, kalau laki-laki ini nggak jelas apa lagi nih. Apa tuh tadi? Warohmah. Saling mencintai, saling menyayangi, saling mencintai. Sebetulnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah rohmah, ini adalah sifat Allah. Yang harus mengklaim rohmah itu adalah hanya Allah. Ada Rahman. Makanya kalau misalkan ada ya namanya rahmat, sebetulnya harusnya pakai awalan Abdurrahman, Abdurrahmat. Harusnya begitu. Karena apa? Karena rahmat ini adalah sifatnya Allah. Sifat yang memang disandingkan, yang memang Allah yang punya. Dan yang mengklaim, yang satu-satunya yang bisa mengklaim sifat rahmat ini adalah Allah. Dan ketika manusia memiliki sifat rahmat ini, memiliki sifat kasih sayang ini, ya, hakikatnya yang memberikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena unsur manusia itu sendiri. Karena Allah yang sudah melimpahkan sebagian rahmatnya untuk manusia itu, sehingga kemudian manusia itu memiliki sifat rahmatnya. Makanya ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak disayangi. Man lam yarhamin nas lam yarhamhullah. Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka tidak disayangi oleh manusia, oleh Allah. Jadi kenapa ini ya, proses hubungan hablum minan nas dan hablum minallah, hubungan horizontal dan hubungan vertikal ini harus selaras sejalan. Saya ulangi lagi, ini materi dasar. Dasar udah ketawa aja. Harus selaras sejalan karena memang seperti itu. Pada dasarnya ya, yang memberikan rahmat, yang memberikan kasih sayang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya bagi kawan-kawan, teteh-teteh semua, ibu-ibu semua yang sampai saat ini masih memiliki sifat rahmat, berarti dia harus bersyukur. Kenapa? Karena tentunya Allah yang memberikan sifat rahmat itu. Jadi begitu teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itulah ya, itulah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Jadi kalau misalkan Allah udah yang menyampaikan seperti itu, ya kita harus mikir. Sampai saat ini misalkan keluarga kita masih begitu-begitu saja, kita harus merekonstruksi niat kita.
ya, berekonstruksi niat kita. Kalau misalkan udah nggak bisa diperbaharui lagi, maka tentunya pilihan kebahagiaan itu adalah pilihan kita semua. Ini pasti ada yang nyasarin. Loh. Jadi gitu. Teteh-teteh bisa dipahami. Saya belajar sama teteh-teteh, ibu-ibu juga, kita sama-sama belajar. Dan saya tidak pernah membatasi anggota SWTD semua harus belajarnya cukup ke SWTD saja, enggak ya. Jangan malah saya larang, nggak boleh belajar sama SWTD doang. Kita harus belajar sama guru lain, kita harus belajar ke tempat lain supaya nanti kita bisa menambah wawasan keilmuan kita. Baik teteh-teteh semua, saya tuh kan tadi saya bilang apa 10:30. Sama keras. Saya pengen memberikan kesempatan buat teteh-teteh semua yang ingin berbagi miracle-nya. Silahkan. Saya tutup dulu ya Teh Astar ya, biar videonya bisa diupload di YouTube. Udah subrek semua belum? Siapa yang belum subrek? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.